Ya, baik teman-teman, kembali Bapak atau kita bertemu lagi dalam video pembelajaran kali ini. Bapak akan membahas masih untuk rangkaian dua loop, tetapi ini cara cepatnya. Ya, cara cepatnya. Video yang sebelumnya itu cara yang pertama itu kita menerapkan langkah-langkah sesuai hukum 2 Kirchhoff ya, langkah-langkah untuk penyelesaian rangkaian dua loop. Nah, ini cara cepatnya video yang kedua ini. Nah, bagaimana? Mari kita saksikan ya. Nah, langkah pertama bagaimana? Kalau video sebelumnya, cara yang pertama itu kita menentukan arah arus pemisahan terlebih dahulu. Untuk cara yang kedua ini, langkahnya adalah kita mencari hambatan total terlebih dahulu. Jadi rangkaian ini kita anggap baterai ini tidak ada dulu, atau sumber tegangan ini tidak ada dulu. Maka jadinya hanya ada resistor ya, begini. Seperti yang Bapak gambar ini. Ya, ini 20 ohm, 20 ohm, 20 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 15 ohm, 15 ohm ya. Jadi kalau seperti ini, maka ini rangkaian apa teman-teman? Nah, ini 20 ini bisa di seri, ini di seri, ini juga di seri. Maka setelah ini RS1, ini RS2, ini RS3. Maka hambatan penggantinya jadinya apa? Nah, jadi kita cari seper R total atau RP. Jadi 1 per RS1 tambah 1 per RS2 tambah 1 per RS3. Jadinya berapa? Ya, seper 60 ditambah seper 20 tambah seper 30. Jadinya berapa? Jadinya adalah 6 per 60 kita, atau RP-nya berapa? Ini kan masih seper RP ya. Nah, RP-nya berapa? Ya 60 per 6, atau RP-nya adalah 10 ohm. Nah, sekarang kita terapkan hukum 2 Kirchhoff. Nah, baru sekarang kita terapkan hukum 2 Kirchhoff-nya. Gimana hukum 2 Kirchhoff? Bahwa kita kan menghitung FC ya, titik F ke C ya. VFC, tegangan atau beda potensial VFC. Nah, untuk VFC itu maka V itu apa? V itu kan I kali R ya. Ingat hukum Ohm, V itu I kali R. Atau bisa juga R dikali I kan. Dibalik nggak masalah dong. Nah, sekarang untuk VFC sama dengan RP tadi yang sudah kita cari dikali dengan I. Nah, I itu berarti apa? I itu kan V per R. Ya toh? Maka V-nya itu beda GGL-nya atau sumber tegangannya di setiap cabang tadi. Berarti ini per R S1 ditambah RS2 ditambah RS3. Nah, begitu. Maka RP-nya berapa? RP-nya 10. Terus yang atas tadi berapa? Nah, yang atas adalah kita jalan dari F ke C. F ke C ya. Kita jalan dari F ke C, maka di sini ketemu baterai positif dulu ya, baru negatif. Berarti ini plus 60 ya. Nah, R-nya berapa? R-nya itu di atas itu udah ada 60. Ditambah, nah sekarang dari FC yang tengah, F ke C langsung ya, ketemu sumber
tegangannya atau baterainya di situ kutub negatif dulu, maka ini min 40 per 20. Ini 10 tambah 10 ya. Nah, itu ditambah. Nah, sekarang yang bawah ini kita ketemu positif dulu, ini ketemu negatif dulu. Nah, maka 80 dikurangi 20 per R-nya berapa? 15 sama 15 berarti 30. Maka jadinya apa? 10 dikali ini 1, ini min 2, ini jadi 60 kan? 60 per 30 plus 2. Maka sama dengan berapa? 10 dikali 1, 10 volt. Nah, VFC-nya ketemu 10 volt. Nah, nanti kalian bisa lihat video yang pertama sebelum ini, cara yang pertama, apakah VFC-nya sama dengan 10? Kemudian, belum selesai, ini kan baru VF ya, VFC ya. Nah, sekarang kita menghitung I-nya. Menghitung I-nya adalah warna hitam lagi. Kita lewat atas, kan atas ya. Kita jalan dari atas, lewat atas berarti itu dari F A B C. Jadi kita dari F menuju C lewat AB atau lewat atas ya. Ini biar tidak seperti E, maka gitu ya. Dari F ke C gitu ya, lewat AB lewat atas. Maka kalau lewat atas kita terapkan sigma E plus sigma I dikali R sama dengan VFC, tapi lewat atas ya. Maka kita lihat gambarnya. Kita lewat atas. Bapak pakai warna hijau. Nah, lewat atas berarti ke sini. Ya. Sini lewat atas. Kita jalan dari F ke C lewat atas. Maka ketemu sumber tegangan. Ya, di situ berapa? Plus 60. Ya, maka masukkan plus 60. 60 plus I1. Kita sebut I1 ya. Biar mudah. Di sini misalkan ini I1 yang mengalir di sini adalah I1. Bapak pakai warna hijau ya, hijau. Biar ini I1 ya. I1 kali R-nya berapa? 60. Nah, kita lihat berarti kita masukkan I1 dikali 60 sama dengan VFC. VFC-nya tadi berapa? 10. Maka 60 I1 sama dengan 10 dikurangi 60. 60-nya pindah ruas ya, ini yang ini ya. Yang ini dipindah ruas. Maka I1 sama dengan min 50 per 60 atau I1 sama dengan min 5 per 6. Nah, seperti cara yang pertama, tanda negatif ini artinya apa? Kalau tadi kita misalkan, Bapak gambar lagi, ini titik C, I1 tadi begini, kita jalan dari F ke C ya. Begini tau. Kita 5 per 6, maka tanda negatif artinya apa? Melawan atau berlawanan dengan arah pemisalannya. Kita kan dari F ke C berarti, atau ini I1 ini I F C sama dengan min 5 per 6. Maka I CF dari C ke F adalah 5 per 6. Jadi sebenarnya itu ke sana 5 per 6. Nah, itu yang dari atas. Nah, sekarang yang di tengah, kita lihat yang tengah ya, lewat tengah atau langsung FC. Nah, kita terapkan sigma E plus
kok F sih, sigma E plus sigma I dikali R sama dengan VFC. Nah, kita lihat tadi yang tengah ketemu sumber tegangan berapa? Min 40, R-nya 20. Maka ini min 40 ditambah, kita sebut I2 dikali 20 sama dengan 10. Maka 20 I2 sama dengan 10 tambah 40. Maka I2-nya 50 per 20 atau sama dengan 5 per 2 ampere. Nah, positif berarti ya ini IFC. Berarti I2 nya ke sana dari F ke C berapa? 5 per 2 ampere. Nah, I3 nya bagaimana? Ya I3 nya tinggal bisa menggunakan hukum 1 Kirchhoff, atau kita sekarang buktikan bawah. Berarti kita dari F, E, D, C, dari F ke C tapi lewat titik ED ya. Kita terapkan sigma E plus sigma I dikali R sama dengan VFC ya. Nah, kita lihat ini berapa, dari F ke E ke D ke C ketemu plus 80 min 20. Jadi ini 80 min 20 plus I3 dikali R-nya berapa tadi? 30 ya. 15 tambah 15 toh sama dengan 10. Berarti ini 60 plus 30 I3 sama dengan 10. Maka 30 I3 sama dengan min 50. Maka I3 sama dengan min 5 per 3 ampere. Nah, ketemu lagi tanda negatif. Artinya apa? Ya, berarti ini I3 ini kan berarti ini kan sama dengan IF EDC. Berarti kalau negatif berarti I yang sebenarnya adalah, maka I-nya itu dari C ke D ke E ke F ya, 5 per 3 ampere. Jadi I3 arahnya ke sini. Ini I3 nya berapa? 5 per 3. Nah, sekarang kita buktikan hukum 1 Kirchhoff. Yang masuk 5 per 2, yang keluar 5 per 6 ditambah 5 per 3. Betul nggak? Nah, yang masuk, I masuk sama dengan I keluar. Sama nggak? Ini 5 per 2. Apakah sama dengan 5 per 6 tambah 5 per 3? Nah, 5 per 2 sama dengan, ini berarti 5 tambah 10 per 6. Ya. Nanti 5 per 2 apakah sama? 15 per 6? Betul. Bagi ya 5 per 2. Jadi betul ya. Ini pembuktian saja. Oke. Maka sudah selesai. Ini jadi satuannya ampere ya. Nah. Oke teman-teman, semoga video ini membantu. Ini cara cepat ya, cara cepat. Silakan boleh memilih cara 1 atau cara 2. Menurut kalian lebih mudah yang mana? Ya. Terima kasih, sekian dulu video untuk kali ini.